kesasar, tidak sempurna hidupnya. Kalau mati kita hancur lebur, sama juga seperti binatang. Binatang tuh hancur lebur wajar, dia binatang. Lah kalau manusia, sifat perwujudan kebesaran Allah, ya kalau sampean hancur lebur, ya sampean berarti hidup di dunia ini mengikuti sifat hewan dan setan. Jangan salahkan badan sampean hancur lebur ketika dikubur. Sampean tidak mau belajar. Kalau mau selamat dunia akhirat, selamat zahir batin, ya kita harus belajar ilmu ma'rifat yang benar. Jangan hanya belajar, sudah dapat materi ya diterapkan. Jangan banyak pertanyaan. Koreksi diri masing-masing. Apakah saya sudah benar? Kalau belum ya diem aja. Koreksi diri. Jangan merasa paling pintar kalau belajar. Jangan merasa paling hebat kalau sudah menjadi murid. Jangan lalu meremehkan, merendahkan murid-murid yang lain. Bahwa itu salah kaprah. Terus belajar introspeksi diri. Kan seperti itu. Hidup di dunia ini loh. Kalau tidak selamat loh, sia-sia sampai hidup. Hanya menuruti kesenangan nafsu duniawi saja. Disiksa nanti sampean kalau masuk kubur. Karena ketika nanti kita masuk ke dalam kubur akan ditanya, siapa engkau? Itu yang menanyakan bukan siapa-siapa. Yang menanyakan rohani kita. Ingat nggak kamu ini badan jasmani? Siapa yang kau tuhankan selama hidup di dunia? Karena tidak bersatu jasmani rohani. Karena rohani selalu mengajak ibadah kepada Allah, jasmani selalu mengajak kesenangan makanya terpisah. Disitulah sampean hancur lebur. Disitulah sampean akan disiksa. Masih ingat pelajaran? Badan rohani menangisi badan masih ingat lah. Kenapa menangisi? Karena badan jasmani tidak mau diselamatkan, mengikuti sensasi-sensasi kesenangan indrawi. Sampean nggak akan bisa tajali sampean kalau terus merasakan kesenangan duniawi ini loh. Inilah miliknya Allah lah. Itu dijaga kesadaran terus. Sampean berjalan ini yang menjalankan Allah. Sampean melihat ini yang memperlihatkan Allah. Sampean bisa mendengar ini yang memberi pendengaran Allah. Makanya banyak diam aja, jangan banyak tingkah. Jadi manusia. Kalau banyak tingkah pasti banyak salah. Itu loh maksudnya. Kalau jadi murid ya harus hijrah totalitas. Kalau sampai tidak berubah sekarang, kapan saya mau tanya? Sedang yang mengetahui jalan pulang itu hanya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Yang sudah dekat betul dengan Allah itu yang diberitahu pulangnya. Ya sedang kita ini belum. Kapan? Saya tanya, mau hijrah? Hijrah kepada yang lebih baik. Kan seperti itu. Hijrah itu dari gelap menuju pada yang terang. Memang manusia itu tidak ada yang baik semua. Termasuk saya pun tidak baik. Tapi kita diberi hidayah untuk hijrah. Kenapa tidak dipakai? Kan seperti itu pertanyaannya. Kalau diberi hidayah berarti diberi ilmu pemahaman. Tapi kenapa tidak dipraktekkan? Nanti yang menyesal siapa? Yang menyesal yang menyanyiakan hidayah itu sendiri. Hidup itu jangan menuruti kesenangan nafsu indrawi. Saya katakan,
Murid tuh harus belajar berpuasa ilmu. Puasa ilmu itu apa? Tidak memakai semua sifat yang tidak baik, yang merupakan sifat nafsu 4. Ya, itu puasa ilmu. Dan puasa ilmu itu dijalankan di tengah keramaian manusia. Bukan bertapa masuk ke dalam kamar selama 40 hari 40 malam, bukan. Bukan masuk ke dalam gua di tengah hutan, bukan. Itu namanya bukan puasa, itu namanya. Itu tidak mau diganggu oleh manusia. Sedang puasa yang sesungguhnya inilah puasa di dalam keramaian. Bagaimana kita belajar menghadapi pergerakan nafsu-nafsu manusia yang menguji kita. Kita harus bersifat sabar. Sabar itu bisa didapat dengan ilmu ikhlas. Ikhlas bisa didapat dengan ilmu kenal diri. Kalau sudah mengenal diri, kenapa kita tidak ikhlas ketika diuji? Wong kita tidak punya apa-apa. Zaman diuji sakit, banyak mengeluh. Itu badannya milik siapa coba? Miliknya Allah. Tapi karena kita cinta, kita takut mati. Manusia kan kalau banyak mengeluh kan takut mati manusia ini. Sudah seringnya katakan, kalau takut mati nggak usah hidup. Kok repot? Berani hidup, berani mati. Wong hidup mati itu ada di kekuasaan Allah. Hidup mati yang memegang Allah. Sampean karena takut tuh karena menyayangi diri sendiri, tidak merasa. Bagaimana mau tajali? Tajali itu puncak kesadaran kembali ke yang tiada, bahwa yang ada Allah dan Rasulnya. Kita hanya menjalani kehidupan, menjadi saksi. Ini loh kebesaran Allah. Oh, ini ternyata loh jalan mengenal Allah. Makanya sampai dizahirkan di dunia karena Allah ingin dikenal. Maka belajar mengenal diri. Ilmu ini untuk membacakan diri kepada masing-masing murid. Sampai itu perwujudannya sifat Allah. Sampai itu mempunyai nama dari orang tua itu hanya sebagai tanda. Maka hidup di dunia yang amanah, hidup di dunia yang istiqomah, niatkan untuk selalu hijrah. Karena hidup tiada artinya kalau sampean tidak hijrah. Hidup tiada artinya ketika kita tidak memperbaiki diri. Sampean ini terkadang kan seperti ini, tahu sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri, tapi tidak mau memperbaiki ini lah. Ini yang jadi masalah. Berarti kita tidak sami'na wa ta'na. Berarti kita tidak taat sama Allah. Renungi aja diri masing-masing. Siapa yang tidak mau berubah di sini? Berarti itu tidak taat sama Allah. Berarti tidak meneladani Rasulullah. Jadi nanti di padang mahsyar jangan mencari syafaatnya Rasul. Sampean di dunia enak-enak saja, tidak meneladani sunnah Rasul. Di padang mahsyar sampean teriak-teriak umatnya Rasul, apakah ya diakui? Ya ndak. Dikatakan nanti di padang mahsyar itu umatku akan bercahaya di kening dan kakinya. Kenapa bercahaya? Karena sudah tembus keimanannya. Kenapa di kaki menyala? Karena istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Di jalan Allah Ta'ala ini penuh dengan ujian. Kenapa? Karena sampean sudah menyatakan keimanan. Seseorang itu diuji karena akan
diberikan yang namanya kenaikan. Ya, orang sekolah itu kalau tidak diuji lah tidak naik-naik. Orang sekolah itu yang ditunggu apa? Ujiannya. Ya, lah ini belajar sebentar, diuji sebentar, kalang kabut, ketakutan. Loh, ini bagaimana toh? Pola berpikir inilah coba dirubah. Makanya tadi saya bilang, nggih, menghadapi kehidupan ini harus sabar. Kuncinya sabar apa? Ikhlas. Kuncinya ikhlas kenal diri. Kalau sudah kenal diri, sampean perwujudan sifatnya Allah, sampean diuji ya diem saja. Nggih. Sampean merasa sakit, susah itu karena sampean menyambung rasa dengan yang tidak baik. Menyambungkan rasa dengan nafsu. Karena nafsu ini sifatnya selalu berontak. Ya. Kebiasaan makan ikan diberi tahu tempe berontak. Kan seperti itu. Nggih. Sampean mau diberi tahu tempe kah, kerupuk sama sambel kah? Diam aja. Nggih. Allah yang menghidupkan. Karena bukan makan ini sebabnya kita hidup. Ya. Bukan minum kita sebabnya hidup. Sebabnya hidup itu karena ada daya hayat. Sampean masih ingat dilahirkan di dunia dengan makanan minuman atau dengan makanan minuman atau dengan yang lainnya? Sampean lahir ini dengan apa? Dengan kezahiran sifatnya Allah. Iya toh? Kalau tidak hidup, bagaimana? Kalau tidak ada ruh dan nyawanya. Nggih. Makanya belajar yang tekun. Ya. Setelah mendengarkan kajian, dipraktekkan di rumah. Kan seperti itu. Maka akan tercapailah kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka sudah dikatakan, sampai masuk perguruan ini pasti diuji. Diuji apa? Sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran, sedikit kelaparan, sedikit kemiskinan. Ya, sedikit saja. Kalau sampean bisa sabar, bisa ikhlas, maka selesai ujian sampean. Tidak diuji lagi. Kalau murid mengatakan ujian kok tidak ada habisnya, karena tidak ikhlas, karena tidak sabar. Berarti keimanannya masih melenceng, masih menduakan Tuhan. Berarti sampean hidup merasa jauh dari Allah. Kalau manusia hidup selalu jauh dengan Allah perasaannya, maka tidak akan mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Sudah dikatakan kok, Qul hu Allahu, sampean tuh ahad, esa. Sampean tuh tidak ada apa-apa. Maka dikatakan kalau orang sudah mengenal diri, maka akan keluh lisannya, tidak banyak ngomong. Banyak ibadah. Kalau masih banyak bicaranya berarti belum kenal Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Nah, kalau orang tidak mengenal ilmu kenal diri, maka moralnya, akhlaknya akan merosot. Menjadi manusia yang rusak. Kenapa? Karena mengikuti sifat hewaniah, sifat setaniah. Tinggal memilih sekarang. Hidup adalah pilihan, umur adalah kesempatan. Sampai umur sudah berapa? Sudah setengah abad. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode kelima.